Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok ulang maju. Halo segalonyo, kalian tahu nggak sih Benteng Marlboro tidak hanya menyimpan kisah kolonial, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bengkulu. Tempat ini menunjukkan bagaimana warisan sejarah asing diadaptasi menjadi bagian dari kehidupan sosial dan kebanggaan lokal. Nah, di balik bangunan tua dan arsitekturnya yang khas, tersimpan simbol-simbol budaya yang mencerminkan perjalanan identitas masyarakat lokal dari masa ke masa. Melalui pengamatan antropologis, kami ingin memahami bagaimana masyarakat memaknai keberadaan benteng ini, serta bagaimana simbol-simbol di dalamnya berperan dalam memperkuat identitas budaya dan kebanggaan daerah. Tujuan pengamatan ini untuk memahami bagaimana simbol-simbol budaya di Benteng Marlboro mempresentasikan identitas komunitas lokal dan bagaimana masyarakat memaknai peninggalan sejarah tersebut dalam kehidupan sosial mereka. Iya. Halo semuanya, perkenalkan saya Jenia Putri Amelia, merupakan perwakilan untuk mewawancarai Bapak. Dengan siapa Bapak? Baik, nama saya Hendra, lebih sering dipanggil Bang Gondrong. Baiklah, hari ini kami ingin mewawancarai Bapak Hendra tentang beberapa pertanyaan tentang Benteng Marlboro. Baiklah, di sini saya ingin tanyakan Pak, kapan Benteng Marlboro dibangun dan oleh siapa? Baik, Benteng Marlboro dibangun tahun 1714 sampai 1741. Dibangun oleh pihak Inggris, yaitu perdagangan EEC yang dikepalai oleh seorang jenderal perang yang bernama Joseph Collet. Gubernur jenderalnya bernama Joseph Collet. Oh, jadi benteng ini merupakan peninggalan dari Inggris di Bengkulu. Benteng kedua yang dibangun Inggris di Bengkulu dan terbesar se-Asia Tenggara. Oke Pak, terima kasih. Lalu yang kedua, apa fungsi benteng ini pada masa kolonial? Pada masa kolonial, benteng ini dipakai untuk perdagangan. Jadi perlu diketahui, Inggris datang ke Bengkulu, mereka itu diundang untuk berdagang. Jadi konsep awal mereka itu berdagang dan di backup militer, jadi sekalian pertahanan lah. Oke Pak, lalu yang ketiga, bagaimana masyarakat Bengkulu memandang benteng ini sekarang? Karena saya menanyakan kepada Bapak, jadi sudut pandang Bapak sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah untuk saat ini masyarakat Bengkulu sudah antusias untuk datang ke Benteng Marlboro karena ini peninggalan Inggris terbesar se-Asia Tenggara. Lalu apakah ada cerita ataupun tradisi lokal yang terkait dengan benteng ini Pak? Kalau tradisi lokal kayaknya nggak ada kaitan dengan benteng ini, tapi kalau bercerita tentang alat musik dol itu ada kaitannya dengan Benteng Marlboro ini, karena yang membuat dol itu kan orang-orang pekerja dari India. Oh, jadi seperti diasimilasikan dengan budaya Bengkulu. Ya. Oke, baiklah. Yang kelima, upaya apa yang dilakukan untuk melestarikan benteng ini Pak? Upayanya ya
merehab ketika ada yang rusak. Yang jelas kita harus menjaga benteng ini. Oke. Lalu menurut Bapak sendiri sebagai warga lokal asli Bengkulu ini, apa hal yang menarik bagi Bapak terhadap benteng ini, Pak? Itu tadi saya katakan, ini adalah satu-satunya peninggalan Inggris terbesar se-Asia Tenggara. Hampir mayoritas Nusantara kita ini dikuasai oleh Belanda, tapi Bengkulu sangat unik, dikuasai oleh Inggris. Dan perlu diketahui ada 4 negara menguasai Bengkulu ini: Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. Nah, lalu menurut Bapak seberapa penting situs benteng ini terhadap kota Bengkulu? Oh, sangat penting. Ini bisa untuk PAD-nya lebih meningkat. Ini salah satunya pemasukan PAD untuk daerah. Baiklah, lalu apakah menurut Bapak adakah nilai-nilai budaya ataupun sejarah yang bisa dipelajari dari tempat ini? Oh, sangat banyak tentang sejarah yang harus dipelajari. Salah satunya itu yang sudah hilang di pelajaran sekarang itu pertukaran antara Bengkulu dengan Singapura yang dikenal dengan Terapak of London. Oke Pak, lalu bagaimana perasaan Bapak ketika berkunjung ke sini? Kalau saya sih bukan berkunjung lagi, saya sudah jadi tour guide di sini. Jadi nggak ada lagi kunjungan, ya sangat fantastis lah kalau untuk menurut saya Benteng Malbrok ini. Oke. Apakah benteng ini berperan dalam pariwisata dan kehidupan sosial masyarakat Bengkulu saat Oh, ini? sangat berperan sekali Benteng Malbrok ini untuk yang jelas bisa untuk menambah pendapatan warga lokal. Itu yang jelas, dari kunjungan dari luar kan mereka pasti ada perputaran uang. Itu sangat. Kan seperti yang kita tahu kan Pak, bahwa benteng ini peninggalan ataupun situs peninggalan dari kolonial Inggris. Apakah sudah banyak sekali para wisatawan mancanegara ke sini Pak? Setiap akhir tahun itu warga negara luar negeri itu akan berdatangan ke Bengkulu dengan naik kapal pesiar. Ya, seperti tahun kemarin itu ada 3 kapal pesiar yang datang ke Benteng Malbrok ini, ke Bengkulu ini. Baiklah, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Bapak sebelumnya karena telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Kita akhiri. Sampai jumpa. Benteng Marlborough dibangun oleh Inggris pada awal abad ke-18 di Bengkulu, memiliki makna antropologis sebagai simbol interaksi budaya kolonial dan lokal. Dari sudut pandang antropologi sendiri, benteng ini tidak hanya berfungsi militer, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antara masyarakat pribumi dan kolonial, tempat pertukaran bahasa, sistem sosial, dan budaya material. Arsitekturnya mencerminkan adaptasi Inggris terhadap kondisi lokal, sementara keberadaannya mempengaruhi identitas dan ingatan kolektif masyarakat Bengkulu hingga saat ini. Benteng ini menjadi saksi sejarah kolonialisme yang membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut. Jadi, Benteng Marlborough adalah aset sejarah dan budaya yang tak ternilai bagi Bengkulu, namun membutuhkan sentuhan inovatif dan pengelolaan yang lebih proaktif agar destinasi pariwisata dan edukasi dapat berkembang optimal di masa depan. Nah, kesimpulannya, melalui pemahaman antropologi, kami dapat melihat bahwa setiap fenomena budaya dan sosial memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat. Benteng Marlborough menjadi simbol yang mencerminkan perjalanan sejarah, identitas, dan kebanggaan masyarakat Bengkulu, sekaligus menunjukkan bagaimana warisan budaya dapat memperkuat rasa, memiliki, dan jati diri komunitas setempat.